Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali menyapa kita semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari siapkan hati untuk disapa firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja, Rabu 22 Juli 2026. Dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelum itu, mari berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, dan kami melandasi itu di dalam Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang telah berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, firman Tuhan. Mengenal Kristus dan menghidupi kasih-Nya. Itulah tema perenungan kita hari ini dari bacaan kita pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, banyak orang hidup dalam perasaan bersalah karena tindakan yang dilakukan mendatangkan penyesalan. Entah itu perkataan yang menyakitkan atau emosi yang tidak dapat ditahan. Karena perasaan bersalah ini, tidak sedikit pula orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya memang dipanggil untuk menjauhi dosa. Artinya, menjadi orang Kristen bukan hanya soal mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi juga berusaha hidup benar setiap hari. Ia tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita bisa saja jatuh dan melakukan kesalahan. Karena itu ia berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, tetapi justru berdiri di hadapan Bapa sebagai pembela kita. Bahkan itu dinampakkan dalam tindakannya, menanggung dosa manusia melalui pengorbanannya. Saudara-saudara, inilah kabar yang sangat menguatkan bagi kita. Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Ia selalu membuka jalan pemulihan bagi yang mau datang dengan hati yang bertobat. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan sesuatu yang penting, bahwa menunjukkan pertobatan itu harus nyata
melalui cara hidup. Artinya, iman kepada Kristus harus terlihat dalam cara kita menjalani hidup, cara kita memperlakukan keluarga, cara kita berbicara kepada sesama, cara kita bersikap di tengah masyarakat. Mengenal Kristus berarti mengenal teladannya dan melakukannya. Belajar mengasihi, bahkan ketika itu tidak mudah. Mengampuni ketika disakiti, hidup dengan rendah hati, dan berusaha melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, atas kasih-Mu dan keselamatan-Mu yang dianugerahkan bagi kami. Syukur padamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Menaruh harap hanya padamu ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Kiranya dituntun oleh Tuhan, dan seluruh hidup kami hanya terpelihara di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, biarlah kasih dan kuasa-Mu memenuhi kami, dan senantiasa terus mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam kelemahan tubuh. Kiranya dipulihkan oleh Tuhan, kekuatan dan iman terus dianugerahkan. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar renungan hari ini, yang menikmati pertambahan usia. Sempurnakan sukacita yang boleh dialami. Biarlah Tuhan terus memeliharakan kehidupan setiap umat-Mu ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap perjuangan kehidupan kami. Kiranya Tuhan pelihara kami dan memampukan kami dengan kuasa-Mu. Pemerintah dan pemimpin kami ya Tuhan, kami serahkan hanya pada-Mu. Biarlah kuasa-Mu terus memampukan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah dunia ini penuh dengan damai sejahtera-Mu. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.